Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang fenomena administrasi publik dalam layanan KRL Jabodetabek selama libur Hari Raya Idul Fitri. Untuk pemenuhan tugas kelompok mata kuliah teori administrasi publik. Baik, di sini saya sebagai moderator kelompok ini akan memandu jalannya presentasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rahmadi Arnaldi, dengan NIM 23042195. Yang kedua ada Hafizatul Husna dengan NIM 23042158. Dan juga ada Haikal Effendi dengan NIM 23042288. Untuk materi pertama, saya sendiri yang akan mempresentasikannya, yaitu tentang teori administrasi publik. Teori administrasi publik adalah landasan yang menjelaskan bagaimana organisasi pemerintahan diatur, layanan masyarakat diselenggarakan, dan bagaimana hubungan antara birokrasi, pemerintah, serta masyarakat dibangun untuk mencapai tujuan pelayanan masyarakat yang efektif. Nah, teori administrasi publik juga membantu merumuskan prinsip-prinsip dan strategi agar pelayanan publik berjalan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan teori ini, pengelolaan sektor publik dapat diarahkan untuk mencapai tujuan bersama seperti keadilan sosial, transparan, dan akuntabilitas pemerintahan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan analisis, saya akan menjelaskan tentang apa itu KRL. Nah, KRL itu adalah singkatan dari kereta rel listrik, yaitu jenis kereta api yang digerakkan oleh motor listrik yang terpasang di dalam rangkaian kereta. KRL sering digunakan sebagai moda transportasi komuter, khususnya di wilayah Jabodetabek. Di sini kalian bisa lihat sendiri berbagai macam di area KRL. Baik, kita langsung saja masuk ke analisis fenomena KRL Jabodetabek saat libur Idul Fitri tahun 2025 dengan konsep administrasi publik. Libur Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 memberikan dampak pada sistem pelayanan publik, khususnya KRL Jabodetabek. Selama libur, meskipun banyak masyarakat yang mudik, KRL tetap beroperasi dengan jadwal yang hampir sama, menunjukkan adaptasi dalam pelayanan publik. Penurunan jumlah penumpang karena mudik diimbangi dengan peningkatan pengguna non-reguler yang menggunakan KRL untuk rekreasi dan kunjungan keluarga. Hal ini menggambarkan bagaimana administrasi publik dapat responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, sambil tetap menjaga efisiensi dan kualitas layanan. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya Hafizatul Husna. Kepada Hafizatul Husna, dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis fenomena KRL Jabodetabek saat libur Idul Fitri pada tahun 2025 dengan teori dalam administrasi publik. Pada masa libur Idul Fitri tahun 2025, operasional KRL Jabodetabek mengalami perubahan dinamika pelayanan. Untuk memahami fenomena ini, digunakan pendekatan teori administrasi publik sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori klasik dari F.W. Taylor dan Henry Fayol. Teori ini menekankan bahwa efisiensi operasional melalui pembagian kerja yang jelas dan standar prosedur yang tetap. Dalam konteks fenomena ini, PT Kereta Komuter Indonesia atau KCL mempertahankan jadwal operasional normal meskipun ada perubahan kedatangan penumpang. Pendekatan ini memungkinkan kelancaran layanan publik meskipun ada perubahan dalam jumlah penumpang yang dihadapi. Perubahan jumlah dan jenis pengguna KRL, terjadi penurunan penumpang harian dan peningkatan penggunaan musiman atau reaksi keluarga. Yang kedua yaitu ada pendekatan birokrasi dari Max Weber. Pendekatan birokrasi menekankan pentingnya kepatuhan pada aturan dan prosedur yang terstruktur. Dalam hal ini, meskipun banyak masyarakat yang mudik, KRL Jabodetabek tetap beroperasi sesuai dengan peraturan yang ada, dengan frekuensi dan jadwal yang telah dibentukkan sebelumnya. Sistem birokrasi ini memastikan bahwa pelayanan tetap terjaga meskipun terjadi perubahan dan kebutuhan masyarakat selama libur Lebaran.
Selanjutnya, analisis fenomena KRL Jabodetabek saat libur Idul Fitri pada tahun 2025 dengan teori dalam administrasi publik. Teori yang pertama yaitu teori rasionalitas pilihan, yaitu peningkatan pengguna non-reguler selama libur lebaran menunjukkan bahwa individu memilih KRL sebagai transportasi yang lebih efisien dan nyaman. Ini mencerminkan respon fleksibel dari pengelola KRL dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan berubah. Yang kedua yaitu Public Institutional Theory, yaitu teori ini menjelaskan KCI terhadap dengan norma dan harapan masyarakat akan ketersediaan transportasi yang tetap berjalan meskipun pada masa libur. Keputusan untuk tetap beroperasi dengan jadwal yang serupa meski sejumlah penumpang berkurang menunjukkan respon terhadap tuntutan masyarakat. Yang ketiga yaitu Decision Theory. Teori ini pengambilan keputusan dalam fenomena KRL selama libur lebaran harus memutuskan apakah akan mempertahankan frekuensi perjalanan atau melakukan penyesuaian. Mengingat penurunan jumlah penumpang, KCI harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepuasan pelanggan yang tidak mudik dan bagaimana menjaga efisiensi operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan. Sekian penjelasan dari materi saya kembalikan. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada rekan saya Hafizatul Husna. Materi terakhir akan dijelaskan oleh Haikal Effendi. Kepada Haikal Effendi dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai area stasiun KRL Jabodetabek. Dapat kita lihat pada gambar di samping bahwasannya itu merupakan area stasiun keberangkatan yang dimana terlihat lebih sepi karena penurunan jumlah penumpang yang mudik. Meskipun demikian, PT KCI tetap menjaga operasional stasiun dan fasilitas seperti ruang tunggu, mesin tiket, dan toilet umum. Hal ini menunjukkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam administrasi publik, di mana layanan tetap dijalankan dengan baik meskipun ada penurunan permintaan. Lalu selanjutnya dapat kita lihat di gambar bawah, itu merupakan area stasiun sampai, yang dimana walaupun stasiun terlihat sepi, petugas keamanan, kebersihan, dan informasi tetap bekerja dengan standar yang sama. Fenomena ini menggambarkan penerapan prinsip akuntabilitas dalam administrasi publik. Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kelompok saya tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya stasiun KRL yang relatif sepi selama libur Idul Fitri menunjukkan bagaimana administrasi publik dapat beroperasi dengan efektif dan efisien. Pengelola KRL tetap menjaga fasilitas dan layanan meskipun tidak ada peningkatan jumlah penumpang. Hal ini menunjukkan kemampuan adaptasi dan responsif terhadap perubahan situasi. Dengan koordinasi yang baik dan pengelolaan yang efisien, pengelola KRL dapat mempertahankan kualitas pelayanan publik yang optimal. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.